Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, senang sekali saya Hamdani yang akan menemani bincang-bincang pada waktu yang berbahagia ini. Tentunya dalam program Kios, Kisah Inspirasi dan Edukasi, podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kesekretariatan. Ada beberapa komponen-komponen penunjang di dalamnya. Ya, salah satunya penyusunan program perencanaan tentang kepegawaian, tentang kehumasan dan kerumah tanggaan yang berada dalam kesekretariatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Dan kita juga akan membahas bagaimana peranan ASN menjaga netralitas dalam pemilu di tahun 2024 yang akan datang. Baiklah, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama-sama dengan kita di ruangan podcast ini, yaitu Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Ihsanuddin SAG MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja Pak Hamdani. Alhamdulillah, memang luar biasa hari ini, dan memang dalam kesempatan ini kita disuguhkan berbagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari HAB yang ke-78, Pak. Betul Pak Hamdani, betul sekali. Gimana Pak kesan-kesannya untuk pensuksesan kegiatan HAB, menyongsong HAB ini, Pak? Ya, pertama sekali mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada hari ini kita dapat menikmati nikmat kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagai seorang ASN di Kementerian Agama ini, Pak Hamdani. Sebagaimana kita ketahui, subbagian tata usaha itu memiliki tugasnya yang sangat banyak gitu, Pak ya. Jadi apa saja sih yang menjadi tugas dan fungsi dari subbagian tata usaha itu sendiri? Ya, baik Pak Hamdani. Tugas pokok dan fungsi bagian tata usaha itu melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas, pelayanan pemberian dukungan, dan bina organisasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Artinya terkhusus di Kabupaten Aceh Tengah. Ada beberapa tugas bagian dan fungsi di Kementerian Agama kita yang dijalankan oleh Kasubag itu sendiri, Pak Hamdani. Melakukan koordinasi penyusunan rencana program, kemudian perjanjian kinerja, kegiatan dan anggaran evaluasi serta laporan. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan. Ini masalah uang semua ini Pak Hamdani yang harus dilaksanakan. Kemudian verifikasi akuntansi dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, BNN, atau kita singkat dengan BNN ya. Itu tugas fungsi. Dan selanjutnya ini harus saya sampaikan semuanya Pak Hamdani pada kesempatan ini juga penyusunan rencana kebutuhan dan pemetaan pegawai dan pengelolaan data administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen dan pengembangan kepegawaian. Dan selanjutnya penyusunan analisis organisasi
analisis jabatan dan beban kerja, kemudian standar dan prosedur kerja, lapangan pekerjaan, tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan zona integritas. Ya. Kemudian saya lanjutkan, Pak Hamdani, pengelolaan data, pengembangan sistem informasi hubungan masyarakat dan publikasi kepada halayak ramai. Terakhir, pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumah tanggaan yang disampaikan oleh Pak Hamdani tadi, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, fasilitasi layanan pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Itu kira-kira Pak Hamdani. Ya, sangat komplit sekali Pak. Sangat kompleks sekali. Jadi Pak, tadi Bapak menyinggung tentang SDM kepegawaian gitu Pak ya. Jadi baru-baru ini Pak, kawan-kawan kita yang lulus di jalur formasi penyeleksian P3K itu Pak, penempatannya bisa-bisanya di luar kabupaten ini Pak. Itu kayak mana nih Pak? Padahal kita di sini kan juga butuh misalnya nih Pak. Tapi pas waktu kawan-kawan menerima SK itu sendiri banyak ditempatkan di luar daerah kita ini. Ini gimana ini Pak? Ya, terima kasih Pak Hamdani. Pada hari ini memang sangat hangat ya, pembicaraan tentang penempatan P3K itu sendiri. Malahan di seluruh Indonesia seperti itu, bukan hanya di Aceh saja. Oh, bukan di kita sini. Bukan di kita saja, seluruh Indonesia penempatan P3K yang ditempatkan menurut kita, ya menurut kita. Tapi itu penataan kepegawaian. Banyak yang di kabupaten lain, di tempat lain, farmasi itu sangat minim sekali, belum terisi. Maka untuk pemerataan kepegawaian itu semua kebutuhan yang harus kita isi. Jadi mengisi kekosongan formasi itu tadi, ya? Betul sekali Pak Hamdani. Iya. Ya, kira-kira demikian itu Pak Hamdani. Saat ini Pak, di tubuh Kementerian Agama itu sendiri banyak memiliki aplikasi. Misalnya di KUA itu Pak ada SIMKA, ada SIMAS, tetapi Kementerian Agama saat ini sudah membuat aplikasi yang seluruhnya bisa diakses dalam satu aplikasi, yaitu Pusaka. Urgensi dari aplikasi Pusaka di dalam kesekretariatan khususnya di kantor Kementerian Agama itu sendiri bagaimana Pak? Aplikasi Pusaka, kita harus perkenalkan dulu apa itu aplikasi Pusaka, atau kita sering dengan absen Pusaka kan gitu Pusaka, ya, secara online kan gitu ya. Pusaka itu adalah pusat layanan keagamaan ya, pusat layanan keagamaan. Di kita itu ada namanya aplikasi Pusaka. Itu artinya sebagai presensi ya itu ya, kehadiran yang dapat memantau kehadiran dan mencatat data absensi pegawai kita secara otomatis. Jadi begitu. Tidak secara manual lagi absennya. Tidak secara manual lagi. Memakai aplikasi. Aplikasi Pusaka. Pusaka itu sendiri aplikasinya presensi hadir ya. Itu yang kita maksud, presensi hadir secara online yang dikembangkan khusus di instansi Kementerian Agama saja yang ada. Sementara di kementerian-kementerian yang lain belum ada ini Pak Hamdani. Ini suatu pencapaian yang luar biasa gitu. Cukup luar biasa, sangat bagus sekali. Ya, tidak ada lagi teman-teman kita, artinya absen manual dilaksanakan di di sekolah misalnya, ya kan, di madrasah dan di instansi yang selain dari Kementerian Agama itu sendiri Pak Hamdani. Iya. Ya, kemudian ada 5 layanan. Ini yang belum kita ketahui selama ini. Ya, di Pusaka itu yang harus kita ketahui. Ya, sebenarnya apa yang di dalam aplikasi itu terdapat yang kita harus layani di Pusaka itu. Iya. Yang pertama ada pendaftaran haji. Ya, itu Pak. Pendaftaran haji. Iya. Pendaftaran haji itu layanan publik. Di dalam Pusaka itu ada layanan haji. Kemudian ada pendaftaran nikah. Ya, nikah. Kemudian sertifikasi halal yang baru-baru ini yang sangat hangat
ya para penyuluh kita. Ya pada hari ini sertifikasi halal ini yang terus kita sampaikan kepada mereka-mereka sehingga pekerjaan yang mereka lakukan ya mendapat ya motivasi yang luar biasa dari Kementerian Agama kita. Kemudian ada sistem informasi data dan layanan pengaduan masyarakat. Ada Dumas juga. Ini Pak Dani, ada Dumas pengaduan masyarakat secara online ya, secara online. Itu yang ada di pusaka itu. Malahan selain itu ada sejumlah layanan-layanan informasi keagamaan di pusaka itu seperti ya Islam, ya layanan Islam, kemudian Kristen, Katolik, kemudian Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan juga saya sampaikan Pak Hamdani supaya kita semua mengetahui layanan dalam pusaka itu ada rumah ibadah, itu informasi rumah ibadah. Kemudian kitab suci, kemudian penceramah, doa-doa, dan tidak kalah pentingnya tentang pendidikan dan keagamaan. Itu yang tersaji, terpublikasi di pusaka itu sendiri Pak. Dan itu artinya aplikasi pusaka yang satu ini bisa mengakses ya seluruh informasi yang ada di dalam tubuh Kementerian Agama. Betul sekali Pak Hamdani, betul sekali. Sangat membantu masyarakat untuk bisa mengakses informasi langsung. Masyarakat. Artinya masyarakat tidak lagi harus dia ke kantor Kementerian Agama. Iya benar sekali Pak. Ya kan, ya harus ke haji kantor ya Pelhut ya, pelayanan haji dan umrah ya. Tidak lagi seperti itu. Karena memanfaatkan aplikasi pusaka yang dari rumah saja bisa kita lakukan akses gitu, ya. Betul benar tanpa sekali. Tanpa harus mendatangi kantor gitu Pak ya. Tanpa harus mendatangi kantor. Di genggaman tangan dengan mengetik aplikasi pusaka, informasi sudah tersaji di situ. Iya, maka pada hari ini kita sampaikan kepada teman-teman kita yang ada di Kementerian Agama itu harus menguasai teknologi, perangkat-perangkat melalui online, HP misalnya dan lain-lain sebagainya yang menunjang kinerja daripada teman-teman kita, baik dia penyuluh, KUA, dan guru-guru kita yang ada di madrasah. Saya pikir demikian Pak Hamdani. Baik Pak, satu hal lagi yang ingin saya tanyakan Pak ya. Sebagaimana kita ketahui sekarang ini banyak baliho-baliho yang bertebaran di mana-mana, di simpang-simpang jalan, betul, di tempat-tempat yang memang strategis menurut kita ini Pak ya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui ASN itu harus netral di pemilu 2024 mendatang. Kemudian batasan-batasan kenetralitasan seorang ASN itu seperti apa itu Pak? Ya baik Pak Hamdani, pada hari ini bukan saja netralitas ASN Kementerian Agama kita, malahan semua ASN ya. Semua ASN di negara kita ini harus mematuhi netralitas dari jelang Pilpres dan Pileg tahun 2024 ini. Untuk menjamin terjaga netralitas ini, aparatur sipil negara atau kita kenal dengan ASN ini, pemerintah menerbitkan surat keputusan bersama Pak Hamdani. Atau kita kenal dengan SKB nomor 2 tahun 2022, kemudian nomor 547 4 tahun sebelum ini dari tahun 2022. Kemudian nomor 246 tahun 2022 juga, nomor 30 tahun 2022. Banyak ini tentang netralitas yang harus dijaga betul-betul oleh ASN kita, termasuk Pak Hamdani surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1 tahun 2023 tentang pembinaan dan pengawasan netralisasi pegawai ASN kita. Jadi setiap orang, ya ini yang perlu saya tegaskan. Jadi setiap orang menikmati gaji dari anggaran negara, maka terkena kewajiban menjunjung tinggi asas netralisasi. Tidak hanya bagi PSN
PNS maksud saya, ASN. ASN, PNS, namun berlaku pula untuk pegawai pemerintah non pegawai negeri atau kita kenal dengan PPNPN, yaitu pegawai pemerintah non pegawai negeri, termasuk termasuk juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang hari ini kita kenal dengan P3K, Pak Hamdani. Dan perlu saya sampaikan juga ya perilaku-perilaku yang dilarang yang terkait dengan pemilu atau pileg bagi ASN. Pertama, kampanye itu tidak boleh kita mengikut sertakan dalam hal itu, atau sosialisasi media sosial, baik posting Pak Hamdani, share, komentar dan lain-lain, itu sangat dilarang dan bagi ASN untuk membantu pileg dan pilpres yang kemudian menghadiri deklarasi calon. Ya, ini dilarang sekali dalam hal yang demikian itu. Harus betul-betul dijaga ini. Harus dijaga betul netralisasi sebagai ASN. Kemudian walaupun nanti ada kerabat kita yang maju, kita nggak boleh dukung gitu. Kita boleh dukung. Gitu. Dan ya harus kita ketahui juga sangat keras untuk pasal-pasal yang mengatur tentang atau sanksi yang kita kenal. Ada sanksinya juga ini Pak? Iya, ada sanksi-sanksi yang melekat pada diri ASN itu kalau dia melanggar atau mengikuti apa yang saya sampaikan tadi, yaitu PP nomor 42 tahun 2024, rekomendasi Majelis Kode Etik pemerintah atau PP Presiden, sanksi moral, tindakan administrasi teratif atau kita kenal dengan teratif, tindakan administrasi secara sanksi lah kepada kita, sanksi moral, tindakan administrasi, kemudian sampai Pak Hamdani sampai hukuman berat dan hukuman ringan. Ada hukumannya juga ada hukuman berat dan hukuman ringan terhadap ASN yang terlibat dalam hal tersebut. Sampai lagi, ini bahaya sekali, yaitu penundaan kenaikan gaji. Wah, ini yang ngeri ini. Kalau bisa gajinya ditambah terus ini Pak. Sehingga kalau itu penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, nggak tanggung-tanggung. Udah rugi kali itu tuh Pak. Iya, udah rugi kali. Bagaimana kita kurangan itu Pak. Betul. Dan penundaan kenaikan pangkat lagi. Sampai kenaikan pangkat juga selama 1 tahun juga. Iya. Kemudian ada hukuman disiplin tingkat berat yang kita sampaikan tadi Pak Hamdani, yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Selama 3 tahun. 3 tahun. Sudah tidak ada gaji lagi, sudah penurunan pangkat, kemudian diturunkan lagi serendah-rendahnya. 3 tahun lamanya. Kemudian pemindahan lagi ini. Pemindahan dalam rangka dari penurunan tadi yang serendah-rendahnya tadi, kemudian pembebasan dari jabatan. Ini dalam kepegawaian, pembebasan dari jabatan sama dengan pemberhentian dengan tidak hormat kepada PNS itu sendiri kalau dia tidak melakukan secara netralisasi dalam pemilu ini Pak Hamdani. Wah, ini berarti memang luar biasa ini Pak. Konsekuensi yang maka teman-teman saya harapkan, artinya janganlah terlalu terus kalau itu pun saudaranya atau kerabatnya yang terdekat ikut dalam kampanye, apalagi dia seorang ASN, ada atribut pemerintah misalnya. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Konsekuensinya berat ini Pak. Berat sekali. Itulah sih kita tadi sampai penurunan gaji, malahan pemberhentian secara tidak hormat. Baik Pak Hamdani. Mungkin ada kata penutup ataupun yang ingin disampaikan untuk podcast Kias ini Pak. Terima kasih. Artinya Pak Hamdani, dengan melalui podcast yang ada di Kementerian Agama kita ini, kepada teman-teman baik kasih dan penyelenggara
informasi-informasi tentang kinerja tupoksi kesehariannya dapat kita sampaikan melalui podcast yang luar biasa ini. Artinya kami mengharapkan ini terlepas dari himbauan dari Pak Kepala Kantor, kami mengharapkan kepada teman-teman yang ada seluruh kasih dan penyelenggara, marilah disampaikan apa yang tupoksi di seksinya masing-masing, sehingga teman-teman kita, masyarakat kita tahu informasi. Artinya ini cukup dengan melalui podcast ini, informasi-informasi yang kita sampaikan, sehingga masyarakat dan warga Kementerian Agama sendiri bisa menjadi tahu dan belajar dengan baik dan profesional. Saya pikir demikian Pak Hamdani. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya dan juga waktunya untuk bisa hadir di podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah, yaitu KIAS. Baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini, dan semoga menjadi inspirasi dan edukasi bagi kita semuanya. Dan saya sebagai pembawa acara, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.